Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kesehatan senantiasa menyertai setiap aktivitas kita. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ATK alat tulisnya, buku paketnya dipersiapkan di atas meja masing-masing. Dan juga mari sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar pagi hari ini. Mari baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alimni wa rabbini. Oke, terima kasih. Baik. Alhamdulillah, sudah tidak terasa kita sudah masuk pada penghujung materi semester genap kelas 8 kali ini. Jadi insya Allah kurang lebih minggu depan akan dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk pertemuan terakhir ini kita akan membahas materi tentang makanan dan minuman yang halal dan baik. Coba dilihat, dibuka buku paketnya masing-masing. Oke, silakan. Mari kita baca bersama dulu ayat surat An-Nahl ayat 114. Mari bersama-sama. Bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Dalam kandungan surat An-Nahl ayat 114 tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat Nabi diperintah oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Makanannya halal yaitu makanan yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, dalam artian tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis
atau kaul ulama yang mengharamkan adanya makanan halal tersebut. Sedangkan kalau thayyib berarti makanan atau minuman tersebut berefek baik jika dikonsumsi oleh kita, oleh yang mengkonsumsi. Contoh mudahnya ada gula. Gula itu hukumnya halal dan baik jika dikonsumsi ketika berbuka puasa. Karena fungsi gula sendiri untuk mengembalikan ion-ion tubuh yang berkurang, yang habis terkuras selama berpuasa. Berbeda lagi hukumnya nanti apabila meskipun gula tersebut halal, tetapi jika dikonsumsi oleh orang yang terdiagnosa diabetes, maka alangkah baiknya agama memerintahkan untuk menghindarinya. Karena tidak thayyib, tidak baik jika dikonsumsi oleh tubuh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam untuk memakan dan minum minuman yang halal dan baik. Di sini ada 3 kriteria makanan dan minuman yang halal, yaitu pertama, halal zatnya. Halal zatnya di sini maksudnya adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh agama. Tidak ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut. Contohnya makan nasi. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis tidak ada yang mengatakan bahwa nasi itu haram. Kemudian yang kedua adalah cara pengolahannya. Apabila pengolahannya tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, maka status halalnya akan hilang. Misal nasi hukumnya halal. Status halal pada nasi bisa hilang apabila ketika mengolahnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalkan ketika nasinya ditanak, kemudian dimasukkan sesuatu benda yang hukumnya najis. Ketentuan yang ketiga adalah cara mendapatkannya atau cara memperolehnya. Contohnya nasi itu hukumnya halal. Namun hukum halal tersebut dapat hilang ketika diketahui bahwa ternyata cara memperoleh nasinya tadi dengan cara mencuri, atau tidak mencuri tetapi mengambil hak milik orang lain dengan tanpa sepengetahuan. Jadi apapun yang hukumnya halal tetapi cara pengolahannya, cara pengambilan, cara mendapatkannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka status halalnya akan diganti dengan hukum haram. Kemudian pada paragraf bawahnya itu jelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Makanan yang dihalalkan yang berasal dari jenis hewan, contohnya ayam, itik, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya
buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan lain-lain. Ya, selanjutnya makanan dan minuman yang berasal dari hasil produksi seperti produksi sarden, produksi biskuit, susu, dan lain-lain. Pada halaman selanjutnya, jenis-jenis makanan yang diharamkan. Pertama, makanan dan minuman yang diharamkan yang berasal dari jenis binatang. Contohnya kalbun atau babi. Kalbun atau babi itu haram karena memang sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa kalbun itu haram untuk dikonsumsi. Mengapa haram dikonsumsi? Seiring perkembangan zaman, keilmuan kedokteran meneliti bahwa di dalam kandungan daging babi itu terdapat banyak sekali benih-benih cacing pita, di mana jika dikonsumsi oleh manusia maka sangat membahayakan oleh manusia. Contoh lain, hewan halal yang disembelih tanpa baca bismillah. Misal pada hari raya Idul Adha, ketika penyembelihan kurban tidak membaca bismillah, maka secara spontanitas hewan tersebut dihukumi haram untuk dikonsumsi. Dan selain itu hukumnya najis apabila disentuh. Yang kedua, makanan dan minuman yang diharamkan dari jenis hewan, semisal ganja. Yang ketiga, makanan dan minuman yang berasal dari hasil produksi seperti alkohol atau segala minuman yang memabukkan. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini silakan jika ada pertanyaan silakan bertanya. Oke Mbak Vika, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana jika makanan hasil mencuri itu dimakan oleh kita? Jadi gini Mbak Vika, mengapa toh Allah itu memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib? Karena dalam hadis Rasulullah itu menjelaskan, inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging tersebut itu baik, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Dan sebaliknya, fa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Apabila segumpal daging tersebut buruk, maka seluruh aspek kehidupannya pun akan. Apa itu segumpal daging? Yaitu hati. Jadi gitu Mbak Vika. Ada pertanyaan lain? Baik anak-anak, sudah tidak ada pertanyaan? Oh ya, alhamdulillah. Baik, tidak ada. Selanjutnya terkait tugas, silakan dibuka pada halaman 191 sampai 193.
Di situ ada soal pilihan ganda dan soal isian. Silakan dikerjakan, silakan bekerja sama dengan teman sebangku kalian. Nah, minggu depan kita bahas bersama-sama. Yang belum paham, minggu depan difahamkan lagi agar nanti 2 minggu ke depan di saat ujian akhir semester dilakukan, mudah-mudahan anak-anak diberi kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan soal. Baik, mari pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa kifaratul majelis. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, telah usai pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kemudahan dalam mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi